Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang ke-7 dan gereja merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56. Saudara-saudariku yang terkasih, komunikasi adalah jembatan kasih satu sama lain. Komunikasi yang baik itu mempersatukan antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan komunikasi yang baik pun bisa dengan hewan peliharaan kita dan lain sebagainya. Sehingga dengan bahasa-bahasa tertentu bisa dituruti oleh hewan-hewan peliharaan kita. Di sana letak kekuatan komunikasi itu. Orang yang tidak kita kenal pun bisa menjadi akrab hanya karena komunikasi yang baik. Orang memilih pasangan hidupnya pun karena komunikasi yang baik. Dan begitu banyak hal lainnya, pekerjaan dan juga pilihan-pilihan lain. Ataupun kita mau buat sesuatu, semua itu bisa terjadi jika ada komunikasi yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman hidup kita yang mau menunjukkan bahwa komunikasi itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam komunikasi sosial, di media sosial, WA, DM, Twitter atau apapun, kalau lama dibalas atau tidak direspon, itu kadangkala muncul tanda tanya. Dan persoalan balas tidaknya atau lama tidaknya membalas pesan itu bisa menjadi persoalan yang akhirnya bisa menghancurkan, memisahkan yang sudah disatukan tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, makna persatuan adalah juga inti doa dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ia mendoakan mereka kepada Bapa supaya Allah mencurahkan rahmat bagi mereka, memberikan karunia, karena mereka sudah siap untuk menjadi pewarta. Dan panggilan untuk hidup bersatu itu adalah panggilan juga untuk kita semua umat beriman. Dipanggil untuk bersatu dengan Bapa, dipanggil untuk bersatu dengannya. Panggilan untuk bersatu dengannya diawali dengan komunikasi yang baik lewat para nabi. Ia memberi pesan, ia menyampaikan sabdanya untuk menyadari dan juga mengingatkan kita. Dan komunikasi yang paling final adalah mengutus putranya sendiri yang lahir dan tinggal bersama dengan kita. Ia mengkomunikasikan bukan sekedar sabda, tetapi hadir nyata untuk memberi teladan, memberi contoh agar kita semua hidupnya terarah kembali bersatu dengan Bapa. Yesus datang untuk membangun kembali relasi cinta, komunikasi antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa, yang terputus karena pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya. Dan pesan itu bisa menjadi bermakna. Komunikasi itu bisa berjalan dengan baik jika kita mampu mendengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada perayaan Hari Komunikasi Sedunia ini, Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk mendengar dengan telinga hati. Mendengar tidak sekedar dengan dua telinga kita, tetapi mendengar dengan telinga hati. Kita menyediakan waktu kita untuk mendengarkan sesama kita, mendengarkan segala pengalaman kesuksesan mereka, pengalaman keberhasilan, tetapi juga pengalaman-pengalaman susah dan sulit dalam kehidupan mereka. Paus mengajak kita semua untuk menyediakan waktu. Pada perayaan tahun yang lalu, Paus mengajak kita untuk datang dan lihat. Sekarang Paus mengajak kita bahwa bukan sekedar datang dan lihat, tetapi duduk bersama dan mendengarkan mereka.
mendengarkan dengan baik, membangun komunikasi yang baik, maka kita bisa memahami apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh sesama di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi komunikator yang baik, menjadi pendengar yang baik, yang setia mendengarkan sesama kita dengan segala keseluruhan pengalaman hidupnya, itu tidak mudah. Ada banyak sekali tantangannya. Dan saya percaya bahwa kita semua punya pengalaman itu. Saya yakin Bapak Ibu pernah merasakan rasa bosan ketika berjumpa dengan orang yang ceritanya tidak pernah berakhir. Cerita terus. Atau kita pernah mengalami bahwa orang yang berjumpa dengan kita dengan cerita yang sama di waktu yang berbeda. Di hari ini cerita yang sama, nanti minggu depan datang lagi, ketemu lagi cerita yang sama lagi. Diulang-ulang terus-menerus. Dan itulah tantangan-tantangan yang seringkali kita alami di dalam kehidupan kita perihal mendengarkan sesama. Di sana ada rasa bosan, tidak sabar, tidak punya waktu, dan lain sebagainya. Maka panggilan mendengarkan adalah juga bentuk pengorbanan dengan memiliki semangat kemartiran. Tuhan mengajak kita semua untuk memiliki spirit ini, memiliki semangat kemartiran sebagaimana telah dicontohkan oleh Santo Stefanus, bahwa dalam bertahan untuk memperjuangkan kebenaran, ia rela mengorbankan nyawanya. Meskipun dilempar dengan batu, ia tetap bertahan untuk memperjuangkan, mengkomunikasikan pesan Tuhan bagi orang-orang supaya setia dan percaya. Maka di sana kita dipanggil untuk memiliki semangat itu, untuk korbankan waktu, korbankan tempat kita, korbankan tenaga, dan korbankan ego dan lain sebagainya. Semua itu dengan semangat kemartiran, maka kita mampu mendengarkan dengan telinga hati kita. Dan juga saudara-saudariku yang terkasih, kita melakukan itu semua, mendengarkan sabdanya dengan sungguh-sungguh, supaya kita menghayatinya dan juga mengamalkannya bagi sesama di sekitar kita. Kalau kita mau membangun komunikasi dengan Tuhan, maka kita berdoa. Dan doa-doa kita itu kita wujudkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjumpaan kita dengan siapapun. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangun komunikasi yang baik, mulai dengan mendengarkan sesama kita, mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Kita hidupi dalam keseharian kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh bersatu dengan Allah, terarah untuk senantiasa bersekutu dengannya. Ia akan datang kembali, datang dalam kehidupan kita, datang dalam diri sesama kita, datang dalam sabda-sabdanya, datang dalam pengajaran-pengajaran, datang dalam nasihat dan lain sebagainya. Maka kini kita semua yang senantiasa didampingi, kita semua yang disertai oleh Tuhan, dipanggil juga untuk menjadi sahabat seperjalanan bagi sesama kita, yang menghantar orang lain untuk keluar dari persoalannya, untuk senantiasa setia mendengarkan cerita-cerita sesama kita, dan juga siap menjadi komunikator kasih Allah, siap menjembatani sesama kita untuk mengalami kasih Tuhan. Dan saat ini media sosial menjadi sarana untuk menyapa, sarana untuk mendengarkan, sarana untuk mengingatkan, sarana untuk menguatkan. Kita manfaatkan itu semua supaya semakin banyak orang menjadi komunikator yang baik, pendengar yang baik, agar semakin banyak jembatan kasih yang dibangun di dalam kehidupan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh